Halo. Wah, beda satu orang. Halo, Pak. Iya. Ini udah pada tahu tapi kan ya, diinfokan kalau mulainya Udah, 8.15. udah tahu. Oke. Kurang malam kayaknya ya. Atau Mayoritas selesai terawih jam 8:30 soalnya, Pak. iya, kayaknya saya pikir kayak mulai jam 9 aja apa ya. Malaman ya. Maleman, 8:30 paling. 9. Enggak. Justru. Oke deh. Tunggu 3 menit ya. Saya juga gitu. Ya, Pak.
Oke, malam semua. Malam, Pak. Yuk, kayaknya kita kalau mulai lebih lambat ya untuk berikutnya. 8:30 kali ya, lebih pas dibanding 8:15. Iya, Pak. Oke. Sebentar. Oke, kita langsung mulai aja lah ya, biar cepat. Jadi pertemuan hari ini kita pertemuan ke-6 ya. Jadi kita mulai masuk ke materi jaringan semantik. Oke, nah sebelumnya jaringan semantik itu jadi merupakan sebuah pengetahuan yang disusun di dalam sebuah jaringan yang memiliki beberapa komponen utama. Jadi komponennya itu ada sebuah node, biasanya untuk menyatakan sebuah objek, sebuah konsep, atau suatu situasi. Biasanya itu dinyatakan dalam bentuk simbol. Dalam bentuk simbol itu bisa kotak atau lingkaran. Sedangkan arc atau link itu hubungan di antara satu buah node dengan node lainnya. Bisa itu bisa sebuah garis atau tanda panah aja. Jadi link itu penting untuk menyatakan bahwa itu sebuah subclass atau dia sebuah instan atau sesuatu intinya yang memiliki hubungan. Oke, nah contohnya di sini itu misalnya kita punya sebuah node atau sebuah objek itu misalnya hewan. Nah dia tuh punya subkelasnya itu adalah reptilia, mamalia gitu. Reptilia dan mamalia. Nah, sedangkan si mamalia ini memiliki bagian yaitu kepala. Nah si mamalia ini juga punya beberapa subkelas. Di sini hanya ada satu subkelas. Subkelasnya itu gajah. Dan si gajah ini punya beberapa atribut, yaitu dia punya ukuran, warna, dan juga dia merupakan bagian dari sebuah instan, yaitu nama dari si gajahnya tersebut, yaitu si Clyde dan si Bonnie. Oke, jadi sini kita representasikan ya suatu nodenya dalam bentuk lingkaran ini suatu apa, dan apabila dia memiliki suatu hubungan atau suatu relasi, jadi kita tarik entah suatu garis panah atau suatu garis, terus kita beritahu bahwa hubungannya ini sebagai apa. Jadi bisa atributnya ataupun yang merupakan suatu turunan atau subkelasnya. Oke, juga contoh kedua ya. Jadi kalau di sini misalnya ini merupakan susunan dari keluarganya dari si John. Oke, jadi si John ini punya ayah dan ibunya itu si Susie dan si Tom. Oke, di mana si Susie ini berarti merupakan secara relasi itu istri dari si Tom, sedangkan Tom merupakan suami dari si Susie. Oke, sedangkan mereka berdua itu adalah orang tua dari si John. Nah, di mana si Susie sama si Tom ini, ketahuan. Jadi punya hubungan juga nih, mereka masih punya orang tua nih, yaitu si Susie ini punya orang tuanya Anne and Bill, sedangkan si Tom ini Carol and Dave. Nah, jadi hubungan relasinya itu seperti ini. Jadi si Anne sama si Bill ini merupakan orang tua dari si Susie, dan otomatis si Anne dan si Bill ini merupakan suami dan istri, gitu juga dengan Carol and Dave, suami dan istri, merupakan dia punya anak namanya Tom. Nah, jadi secara nggak langsung, jadi si Anne, Bill, Carol, and Dave ini merupakan kakek nenek dari si John. Nah, jadi cara kita merepresentasikan pohon keluarganya si John ini kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, ini salah satu contoh juga. Jadi tergantung situasinya. Jadi kalian harus bisa ukuran semakin besar, bisa juga semakin sempit. Tergantung gimana kebutuhan yang mau kalian gambarkan. Misalnya si Joe ini dia punya banyak aktivitas gitu kan. Kita nggak mungkin percuma kita
jelasin dia seluas mungkin, tapi kalau data itu tuh nggak kita pakai atau nggak kita gunakan. Jadi misalnya sini si John ini dia mau pergi ke school, kan bisa jadi dia perginya nggak hanya ke sekolah aja gitu, dia bisa pergi ke tempat les, dia bisa pergi ke mall atau pergi kemana. Tapi kan bahwa data-data itu ibaratnya kalau nggak kita butuhkan atau tidak dipakai, nggak usah kita buat linknya, kecuali kita ada kebutuhan mengarah ke sana, nah baru kita perlu pakai. Oke, jadi misalnya di sini sama ya, jadi si Jojo itu kita butuh datanya bahwa dia itu adalah seorang laki-laki, misalnya si Joe ini juga punya anak yaitu namanya Kay ini merupakan seorang perempuan. Oke, jadi cewek cowok itu atau pria itu merupakan manusia gitu atau humaning dan membutuhkan makanan. Oke, dan begitu juga dengan si Kay menikah dengan si Sam punya mobil berikutnya ya, sesuai dengan definisi semantik hubungannya. Oke, nah ini contoh yang lebih sederhana lagi. Jadi di sini misalnya kita tuh ada burung kenari gitu, kita amati. Nah, kita sih tahu bahwa burung kenari itu adalah burung. Oke, nah kan kalau burung itu memiliki sayap, dan juga si burung ini kalau dia mau berpindah tempat itu dengan cara terbang. Nah, dari si pohon semantik, jaringan semantik yang sederhana ini, misalnya kita mau melakukan perluasan atau melakukan penambahan. Nah, misalnya kita tambahin yang pertama itu objek yang sama, itu kita tambahin node penguin. Yang kedua itu kita tambahin objek yang lebih khusus. Kan kalau tadi burung kenari itu masih luas gitu. Nah, kita objek yang lebih spesifik lagi dari si kenari yaitu Tweety. Oke. Jadi si Tweety ini informasi khusus dari si kenari, lebih khusus dari si kenari. Lalu objek yang lebih umum yaitu adalah hewan. Oke. Jadi dia bentuk lebih umum daripada burung. Oke, nah otomatis di sini kita ubah ya, berarti si Tweety dia adalah kenari dan kenari adalah burung. Tadi kan di mana burung adalah hewan. Nah, sih kita jelasin bahwa hewan itu bernapas membutuhkan udara atau dengan udara. Dan tadi kita tambahin objek lain yaitu adalah penguin gitu. Oke, di sini jadi penguin adalah burung. Oke, nah gimana kalau kita mau bertanya nih ke dalam jaringan semantik tadi nih, misal kita mau bertanya ke dalam pada node burung itu, kita mau tahu gimana caranya berpindah tempat. Jadi di nada tadi kita tahu gimana cara burung berpindah tempat, itu adalah dengan terbang. Gitu kan. Maaf, saya telat Pak. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Jaringannya Pak. Hah? Jaringannya baru bisa masuk. Oke. Iya, nggak apa-apa. Nah, next time kita saatnya 8.30 ya. Iya Pak. Oke, nah si Buyar tadi. Oh. Sampai sini ya. Jadi kalau kita mau di dalam jaringan semantik itu kita mau berpindah tempat, itu bisa tadi kita mau lihat gimana caranya berpindah tempat, itu jawabannya adalah terbang. Oke. Nah, di ini kalau di sini kita bertanya tuh pada kan kalau tadi case-nya tuh dari ketika di node burung kita bertanya kan gimana cara burung berpindah tempat. Oke, berarti kan jawabnya terbang. Nah, kalau kita pada node si Tweety ini kita mau bertanya sama nih, gimana cara si Tweety ini berpindah tempat. Oke. Nah, di sini. Nah, jadi si Tweety ini kan dia tanya dong, gimana cara Tweety berpindah tempat. Nah, otomatis dari si Tweety ini kita tahu bahwa Tweety ini adalah kenari, dan kenari ini lebih enak di sini deh. Nah, dari user ini kan kita nanya ke Tweety bagaimana cara berpindah tempat. Misalkan kita belum dapat informasi si Tweety ini berpindah tempatnya gimana, tapi kita tahu informasi bahwa Tweety ini adalah kenari. Nah, dari kenari ini kita udah bisa dapat belum informasi gimana kenari berpindah tempat gitu. Masih belum, tapi kita dapat informasi bahwa kenari ini adalah burung gitu kan. Tapi dari burung kita dapat lagi nggak gimana cara burung berpindah tempat. Nah, di sini kita dapat bahwa cara burung itu berpindah tempat adalah dengan terbang. Nah, jadi dari sini kita dapat gimana cara si jaringan semantik ini berkomunikasi
Dimulai dari si Tweety ini, gimana cara dia mendapat informasi, gimana cara si Tweety ini dia bisa berpindah tempat. Oke, nah jadi ketika udah di burung, dia udah dapat tahu caranya bahwa burung itu berpindah tempat dengan cara terbang, berarti dia bisa ambil kesimpulan bahwa kenari itu berpindah tempat dengan cara terbang, lalu dia ambil kesimpulan lagi, kan berarti Tweety itu berpindah tempat dengan cara terbang. Nah, disampaikan ke si user. Oke, nah gimana kalau tadi kan kita udah nambahin tuh ada noda penguin. Kalau kita tanya pada satu di situ ke gimana cara penguin berpindah tempat, otomatis kan apa? Mana ya? Maka jawabannya kan terbang ya kalau kita lihat lagi sebelumnya. Nah di sini kan kita tanya penguin nih, gimana cara penguin terbang, kan berarti dia akan tarik lagi dong ke jaringan semantik seperti tadi. Kalau penguin itu adalah burung, dan burung cara berpindah tempatnya itu adalah dengan terbang. Oke, dimana pernyataan tadi kan kurang tepat tuh. Kalau kita tahu bahwa penguin itu, nah ini kan kalau penguin itu berpindah tempatnya tuh dengan cara berjalan gitu. Kalau penguin itu kan nggak bisa terbang. Nah, untuk informasi seperti ini biasanya tuh kita melakukan proses namanya override. Oke, nah override itu jadi seperti ini. Sebelum dia nyampe ke node itu, kita override dulu atau kita kasih node yang lebih pendek, yaitu di si penguinnya. Kita kasih node lagi gimana cara dia berpindah tempat adalah dengan berjalan. Jadi ketika dia bertanya di penguin, gimana cara dia berpindah tempat, nah dia langsung dapat informasi berpindah tempatnya itu dengan berjalan. Oke. Nah, di sini ada yang mau nanya sebelum saya jelasin latihannya? Sama aja sih. Jadi kalian buat pohon semantik kayak seperti tadi, tapi informasinya ini untuk menampung pengetahuan untuk sistem komunikasi komputer, dengan kalian mempertimbangkan gitu gimana mulai dari jaringan LAN, WAN, ada hubungannya dengan token ring, star, sentralisasi dan desentralisasi, serta dengan modem telekomunikasi dan email cara komunikasi lainnya, gimana hubungan melalui jaringan semantiknya. Itu juga dengan sistem akademik. Oke, misalnya di salah satu STEMIC, kalian pertimbangkan untuk hubungan antara suatu mata kuliah, sistem pakar, basis data, dosen. Oke, misalnya di contoh aja sih, misalnya di dosen itu ada lebih spesifik, gitu. Ada Kusri ini, ada Emma, atau ada saya, dan gitu juga dengan mahasiswa. Mahasiswa itu ada spesifik lagi. Nah, gimana cara kalian buat pohon semantiknya ini? Oke. Oh iya, sebelum ke sini saya ada satu lagi. Waduh. Namanya draw berarti kami draw.io udah berubah jadi appsdiagram.net. Oke. Jadi di sini tuh tergantung kalian sih. Sebenarnya ada banyak aplikasi yang, tapi saya sukanya si draw.io ini karena kita tuh nggak perlu install. Jadi benar-benar cukup saat kalian ada butuhnya aja gitu ibaratnya. Kita bisa pakai dia. Tapi kalau udah nggak dipakai ya udah. Cukup. Nah, jadi di apps diagram ini dia ada banyak kebutuhannya. Mulai dari yang basic, kalian mau bentuk kelas diagram, mau bikin flowchart, mau bikin sequence diagram atau IRD, banyak macam-macamnya, maupun dari segi kebutuhan bisnis, atau mau bikin suatu bentuk struktur table, atau mau bentuk plot atau apapun. Nah, sini ada banyak, bisa kalian lihat-lihat nanti. Nah, untuk tugas kita tadi ada di Maps. Mana ini? Coba dulu ya, saya lihat dulu. Coba ada mirip. Ini sih udah.
Nah, jadi kayak tadi tuh kalian udah bisa dapat bentuk node sama relasinya gitu. Jadi kalian tinggal fokus gimana kalian merepresentasikan hubungan node tadi. Ibaratnya kalian nggak perlu, ya terserah sih, kalau kalian merasa lebih mudah pakai Word ya silakan aja. Ya kalau ini kan udah enak tuh. Kalau mau nambah node bisa kalian tinggal drag gitu, ataupun ini kalian copy paste gitu udah jadi gitu. Kalian mau hubungkan juga udah tinggal tarik. Nah, dia jadi ini. Oke, misalnya si nodenya ini hewan. Ini terserah. Jadi kalau ini sih salah satu tools yang membantu kalian dalam mengucapkan ini. Ini saya share di nggak hanya untuk mata kuliah saya mungkin beberapa mata kuliah lain atau nanti ke depannya. Dan saya sendiri cukup sering gunain kalau dari kebutuhan ngebangun awal-awal analisis struktur awal, biasa saya pakai dia karena saya males ngisal karena jarang dipakai. Oke, itu ya namanya. Dulu sih draw.io, tapi sama aja. Jika dibuka juga redirect ke situ. Oke, ada yang mau nanya sebelum kita lanjut? Ini ya latihannya, jadi kalian bikin yang bukan yang ini, yang seperti ini. Jadi kalian bikin gitu, hubungan relasional antara tadi hubungan satu dengan hubungan lainnya. Pakai Draw.io barusan, Pak. Kenapa? Pakai aplikasi Draw.io barusan. Pakai itu boleh, pakai yang lain juga nggak apa-apa, terserah sih. Itu sih saya hanya ngasih saran aja. Kalau itu kan enak tuh, kalian nggak perlu ngegambar atau ngedesain lagi, fokus ke isinya aja. Tapi kalau kalian ada yang lebih mudah lagi ya silakan aja di screenshot ya, saya butuh hasilnya aja kok. Jadi kalau dijadi di screenshot lalu dikirim. Objeknya itu bebas Pak atau apa ini? Ini objeknya ada dua tuh, satu sistem komunikasi komputer, yang satu itu sistem akademik. Dua-duanya apa dipilih satu, Pak? Salah satu aja, ini cuma buat latihan kok. Mau dua-duanya juga nggak apa-apa. Satu aja satu. Oke. Ada lagi? Oke, saya lanjut ya. Nah, yang kedua ini frame. Berikutnya itu frame. Nah, jadi di dalam jaringan semantik itu frame ini biasanya dilengkapi dengan properties. Oke, jadi si frame ini menggambarkan entitas sebagai suatu atribut gitu, dari nilai yang bersesuaian. Nah, jadi bisa, dan frame itu juga bisa berelasi dengan frame yang lainnya. Oke, nah biasa di dalam komponen frame itu yang pertama itu ada si nama frame-nya apa. Yang kedua itu ada atributnya atau slotnya itu. Ya, nah, yang ketiga itu adalah value-nya atau isi dari si nilai atau dari si beberapa list dari si atribut tersebut. Nah, dia bisa berupa value, berupa range, berupa string maupun ataupun. Nah, contoh di sini misalnya namanya itu filler. Nah, di sini dia punya beberapa atribut, namanya itu title, author, sama year. Nah, di sini isi value-nya itu yaitu si yang sebelah kanan, bisa isi title-nya adalah si AI Modern Approach, lalu si autornya si Russell and Lacroix, lalu year-nya itu adalah tahun 2003. Oke. Nah, biasa kita butuh dari si representasi frame ini, biasa kita untuk mempunyai dukungan atau nilai lebih natural dibandingkan semantik tadi, kan kita hanya berupa gambaran objeknya gitu. Tapi dengan adanya frame ini kita tahu bahwa ketika kita tahu hewannya itu adalah sapi, kita bisa jelasin secara lebih spesifik si sapi tersebut. Sapi itu ternyata kakinya 4. Sapi itu misalnya makannya rumput, atau sapi itu
apalagi punya beberapa value yang bisa kita lebih jelasin gitu. Oke, nah yang kedua itu dia bisa dengan mudah diimplementasikan dengan konsep object oriented. Karena jelas tadi kita amati objeknya dan kita lisin juga apa detail dari si objek tersebut. Oke, yang ketiga itu inheritance-nya mudah dikendalikan ya. Jadi ketika kita lihat si objeknya itu punya subchain atau punya inheritance ke mana, jadi kita langsung bisa mengendalikan sih. Kita bisa langsung kenalin bahwa objek ini tuh merupakan inheritance dengan objek yang si A. Nah, contoh di sini misalnya adalah si hotel, ruangan hotel. Jadi si frame-nya itu namanya apa? Misalnya jadi si room. Oke, where-nya hotel. Jadi isi kontennya itu adalah si hotel chair, hotel phone, sama hotel tempat tidur ya. Nah, di mana? Ternyata si hotel chair ini adalah suatu objek tersendiri lagi nih. Jadi si hotel chair ini merupakan sebuah kursi gitu kan dan memiliki tinggi 20 sampai 40 di mana kakinya itu adalah 4. Oke, dan si hotel phone ini namanya itu ternyata adalah phone dan di sini isinya itu adalah billing, yaitu si data penerima tamunya atau data tamunya, sorry. Dan si hotel bed ini merupakan tempat tidur gitu kan, bed, jadi size-nya adalah king dan part-nya itu adalah matras, dan dimana ternyata matras ini merupakan objek lagi nih. Jadi si matras ini yaitu punya harga yaitu $100. Nah, jadi ketika kita memercekkan di dalam suatu frame, nah kita tahu bahwa masing-masing hotel room ini terdiri dari beberapa objek, nah di mana salah satu objek itu bisa juga isinya pun juga objek juga. Oke. Nah, misalnya di sini kita punya ada beberapa frame nih, yaitu frame gajah, binatang sirkus, dan si Clyde ya. Di mana si Clyde ini merupakan instan dari si binatang sirkus sama gajah, dan memiliki warna pink dan memiliki pemilik adalah Fred gitu kan. Jadi otomatis si Clyde ini merupakan bagian dari si binatang sirkus dan juga gajah. Oke, nah di mana kita tahu bahwa gajah itu merupakan subclass dari mamalia juga. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa nanti atribut dari mamalianya itu apa, dan punya atribut yaitu punya belalai, punya warna, punya ukuran, punya habitat, juga dengan binatang sirkus merupakan subclass dari hewan. Nah, berarti ada lagi nanti suatu kelas hewan. Dia mempunyai habitat, mempunyai keahlian. Nah, misalnya jadi itu kita mau tahu nih apa keahlian si Clyde tadi nih. Oke, jadi biasanya pertama tuh dia akan cek ke dalam si frame Clyde itu sendiri untuk mencari apakah ada atribut keahlian. Oke, kalau nggak ada, baru dia cari ke si Clyde ini mempunyai inheritance atau punya hubungan ke dalam frame yang mana. Oke, jadi misalnya ke frame di sini nggak ditemukan di dalam frame Clyde ini, berarti dia masuk bahwa si Clyde ini merupakan turunan dari frame apa, misalnya merupakan frame binatang sirkus, jadi dia akan cek di binatang sirkus ini apakah ada atribut keahlian gitu kan. Kalau ada, berarti dia udah dapat bahwa keahliannya itu adalah keseimbangan di atas bola. Nah, apabila nggak ada, berarti dia akan cari lagi ke dalam turunan frame lainnya apakah ada keahlian. Nah, kalau nggak ada, berarti dia akan null atau error. Nah, tapi kalau dapat, dia udah dapat keahliannya. Jadi adalah keseimbangan di atas roda. Oke. Nah, berikutnya professional logic ya. Professional logic ini merupakan lanjutan sih dari sebelumnya. Kan kita udah tahu cara representasi pengetahuan yang paling sederhana itu kita menggunakan professional logic nih. Jadi suatu proposisi yang menggunakan suatu statement gitu, yang pernyataan ini benar atau salah. Terlarinya itu dia akan ke tabel kebenaran nanti. Nah, biasa di dalam suatu proposisi logik itu beberapa fakta itu kita simbolin gitu, misalkan P, Q dengan R atau sebagainya macamnya. Oke, nah. Oke, lambang-lambang tersebut kan kita hubungkan tuh dengan beberapa relasi logika. Kayak misalnya itu kayak AND, OR, exclusive OR, ataupun implikasi maupun biimplikasi. Nah, si professional logic itu tuh ternyata punya kelemahan nih. Kelemahannya itu dia nggak cukup powerful untuk merepresentasikan pengetahuan secara general.
Oke, jadi dia nggak mungkin untuk membuat pernyataan umum seperti, jadi contoh yang pertama ini kan misalnya semua mahasiswa itu mengikuti ujian. Misalnya kalau kita mau bikin si pernyataan A ini, kita mau bikin nih negasi dari A-nya, berarti kan tidak semua mahasiswa mengikuti ujian. Nah, gimana kalau pernyataannya tuh secara general nih, kayak pernyataan kedua. Jika mahasiswa mengikuti ujian, maka ada kemungkinan jika dia berhasil atau gagal. Nah, kalau ibaratnya pernyataan B ini kita negasikan lah ibaratnya. Berarti kan ini bentuk kebalikannya pun juga sama aja gitu kan. Jika mahasiswa misalnya tidak mengikuti ujian gitu kan, maka ada kemungkinan dia berhasil atau gagal. Berarti kan pernyataannya nggak cukup nggak cukup powerful, nggak cukup tepat gitu untuk buat pernyataan ini. Nah, di sini jadi kita butuh namanya predicate logic. Jadi si predicate logic ini, argumen ini dia bisa dinamakan atomic sentence atau kalimat atomik. Jadi contoh kayak likes atau tell. Oke, nah argumennya itu dia bisa berupa constant simbol, variabel simbol maupun function expression. Jadi berupakan singkatan ya. Jadi contohnya di sini misalnya tuh suka gitu kan. Dalam kurung X dan Richard, berarti itu artinya bahwa X suka Richard, gitu juga dengan teman ibu underscore gitu deh, dari Joe gitu, ibu underscore dari Jim, berarti kan kita baca bahwa si ibu dari Joe adalah teman dari ibu dari si Jim, di mana si ibu dari ini merupakan parent ibu dari si Joe, gitu juga ibu dari si Jim. Nah, kalimat-kalimat tadi pun juga bisa kita kombinasikan gitu menjadi suatu kalimat baru. Contohnya si likes John and Mary, kita kombinasikan dengan si told Mary. Kayak misalnya told John dikombinasikan juga dengan nice John. Oke. Nah, kalimat itu juga ada bentuk quantifier gitu kan untuk semua, biasa dilambangkan dengan 3 simbol ini nih. Saya bingung nyebutnya. Apa ini? Y plus, satu lagi lambda kebalik. Oke lah, intinya lambang ketiga ini dibaca semua X indah, yang kedua ini semua dibaca ada yang indah. Juga dengan gabung jadi dibaca semua. Oke, ini semua X indah. Dibaca ada yang indah, oke berarti ini semua bunga di kebunku indah. Oke. Oke, jadi lambda ini semua 3. Oh, enggak ada ya. Oke. Oke, nah si quantifier itu enggak harus satu ya. Jadi satu kalimat bisa juga lebih dari satu quantifier. Jadi misalnya si quantifier lambda ini dengan quantifier di semua ini digabung. Semua ini ada ya. Oke, berarti ada lebah semua. Oke. Ada lebah menyukai bunga dan semua lebah menyukai bunga. Oke. Nah, langsung aja deh. Contoh kasusnya, misalnya di sini kita mau bikin saran kepada perusahaan kecil gitu untuk menentukan software apa yang harus digunakan. Di mana di sini kita bikin beberapa variabel. Oke, yang pertama ini kita menentukan variabel itu dari fungsi. Oke, jadi itu adalah derajat atau kompleksitas dari si dokumen atau dari si pekerjaannya gitu kan. Jadi nilainya itu ada 2, bisa simple ataupun kompleks. Yang kedua itu biaya, jadi anggaran yang disediakan. Oke, jadi si perusahaan ini punya anggarannya tuh berapa nih. Jadi nilai variabel itu ada 2, bisa rendah, bisa tinggi. Yang CWP ini merupakan paket software yang akan kita tawarkan gitu untuk mengelola dokumen atau kerumitan dari si masalah problem tersebut. Nah, jadi paketnya itu ada 3, yaitu A, B, dan C. Nah, di mana si ini nih? Ini kita representasikan nih dengan 4 metode, yaitu kaidah produksi, semantic network, dan predikat kalkulus.
Nah, di mana untuk mempermudah representasi pengetahuannya, kita buat sebuah tabel aturan nih. Jadi contoh di sini, kalau fungsi yang dia mau itu simple dan biayanya juga yang dia punya itu budgetnya itu rendah, berarti program yang kita sarankan itu A. Tapi ketika dia punya kebutuhan bisnisnya itu simple, ibaratnya kebutuhan yang mau digarap atau mau di-develop itu simple, tapi dia punya biayanya cukup besar nih perusahaan ini punya budget yang cukup tinggi nih, kita tetap tawarkan programnya itu A. Tapi kalau si perusahaan ini mau punya kebutuhannya udah cukup kompleks, tapi dia punya biayanya juga maunya rendah, maunya murah, nggak kita tawarkan apa-apa. Sedangkan kalau dia kebutuhannya itu kompleks, tapi dia juga mau gitu bayar mahal, punya biaya yang cukup tinggi, jadi kita bisa kasih pilihan tuh dia mau programnya B atau C. Nah, jadi ketika kita gambarin seperti ini, ketika fungsinya simple, cost-nya rendah, kita tawarin A. Ketika begitu juga kalau simple, cost-nya tinggi, kita tawarin A. Kalau cost-nya ketika fungsinya kompleks, cost-nya rendah, nggak kita tawari apapun. Tapi kalau fungsinya kompleks, dia punya budget yang tinggi, kita kasih dia pilihan lagi, mau B atau C. Oke. Nah, jadi kita buat beberapa aturan. Oke, nah jadi pertama aturan 1, jika fungsinya simple dan biayanya rendah atau tinggi, maka pilih WP-nya adalah A. Aturan kedua itu jika fungsinya kompleks dan biayanya rendah, maka tidak ada yang kita tawarkan, tidak ada yang dipilih. Aturan ketiga ini, jika fungsinya kompleks dan biayanya tinggi, maka WP yang kita tawarkan adalah B atau C. Oke, ini dalam bentuk penjaringan semantic network-nya. Jadi si WP ini mempunyai biaya dan juga fungsi. Oke, dia punya has is used for. Oke, dan ini si WP ini merupakan hasil satu ada 3, yaitu si A dan si B dan si C. Di mana si biaya ini ada 2, yaitu si low dan high. Begitu juga fungsi, ada simple dan kompleks. Dan di mana di sini kalau kita tarik berdasarkan aturan tadi kan, ketika biayanya low, fungsinya simple, berarti kita saranin ke A, biayanya itu juga high, fungsinya simple, kita targetin ke A, gitu biayanya high, biayanya itu low, fungsinya kompleks, kita tidak tawar kemana-mana, begitu biayanya high, fungsinya juga kompleks, kita tawarin dia kedua itu bisa ke B maupun juga ke C. Jadi yang kita buat tadi, ketika ada kondisi ini kita buat aturannya, udah dapat aturannya kita gambarin fungsi table tree-nya. Oke, setelah itu kita buat semantic network-nya. Nah, ini kalau mau kalian lebih detail lagi, misal kalian buat suatu bentuk framing-nya. Jadi contoh nama skema itu WP, fungsinya apa, biayanya apa. Jadi ketika dipilih, fungsinya simple, biayanya tinggi, berarti WP-nya itu A. Ketika fungsinya simple, biayanya low, itu juga A. Gitu juga dengan fungsinya kompleks, biaya tinggi itu B. Itu juga yang fungsi kompleks ataupun tinggi, bisa juga dengan C. Oke. Tapi kalau nggak ada, kita nggak perlu buat framing-nya. Oke. Nah, ini sama ya. Jadi latihan juga buat kalian. Jadi ini misalnya semantik yang mirip binatang yang tadi, cuma ini lebih sederhana. Jadi sini ayam itu merupakan adalah unggas, di mana unggas ini memiliki sayap dan unggas ini makan biji-bijian. Nah, di sini kalian cuma diminta perluas jaringan tersebut gitu, dengan menambahkan objek yang sama. Oke. Jadi kalian cukup tambah satu objek yang sama, terserah mau di levelnya unggas, di level ayam, atau di level biji-bijian. Itu boleh. Lalu ada objek yang lebih khusus, jadi yang lebih spesifik. Oke, lalu kalian juga tambahin objek lagi yang lebih umum. Oke, simple ya. Kalau ada yang mau nanya untuk latihan ini, jadi ada lagi latihan kedua. Itu kalian bentuk tulis pengetahuan untuk mengetahui organisasi perusahaan ini. Jadi gimana kalian tadi
bikin representasi tentang pengetahuan bawahan langsung, lalu juga dengan bawahan atas. Gimana caranya menanyakan gitu kan bawahan langsung misalnya dari si Eka. Oke. Di representasi ini berarti kalian pakainya jaringan semantik, dibuat framing aja. Terserah deh kalau framingnya mah nggak dibuat juga nggak apa-apa. Oke, selesai deh. Yang mau nanya sampai sini? Sebelum Cukup, kita Pak. akhiri. Waduh. Cukup jelas ya. Jadi 2, Pak. Dosennya. Jadi 3 dong. Oh iya, 3. Ini udah saya upload di ini sih. Apa di e-learning. Jadi kalian bisa lihat sambil saya absen ya. Wendy Nur Hermansyah ada? Hadir, Pak. Hadir. Oke, Tegar M. Rifki Hadir, ada Pak. ya? Ada. Aldi Setiawan. Hadir, Pak. Oke. Rizky Gilang nggak ada ya? Nurul Fauzia, wah ini mas selalu paling Hai, rajin. Pak. Oke. Oke, nggak ada yang nanya lagi? Kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Thank you for today. Oh iya, mulai minggu depan 9.30 berarti ya. Kita sepakat. 9.30. 8.30, sorry. 30. Siap, Pak. Iya, iya. Makin malam aja kita. Ya, Pak. Makin malam obrolannya ntar malah makin lepas ini. Bukan ngajar materi. Traveling, Pak, nanti. Ya udah. Oke deh. Thank you semuanya. Thank you. Thank you, Pak. Oke, Pak. Thank Thank you. you, Bye-bye. Pak. See you. Goodbye. See you. Halo. Itu mah latihan atau apa gimana sih? Tugas. Upload Latihan. e-learning. Coba. Ya kayak Yang bener yang mana? minggu kemarin kali. Tapi kan Jadi cuma buat latihan doang. kemarin tadi disuruh screenshot. Screenshot, kumpulkan. Iya. E-learning. E-learning. Duluan ya, ngantuk nih, pengen tidur. Bro, masuk angin, Pak. Yaudah ya, Naga pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.